Hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran 2, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Sebelum mulai belajar, ayo kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, muatan SPDP KD 3.1 dan 4.1, mengidentifikasi ciri-ciri embalase. Pernahkah kamu memperhatikan bungkus kemasan makanan atau minuman? Bungkus kemasan makanan tersebut disebut embalase. Embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Bentuk embalase juga bermacam-macam, ada yang berbentuk tabung, kerucut, balok, dan prisma. Tujuan penggunaan embalase yaitu untuk melindungi produk agar tidak rusak, menarik perhatian pembeli, membuat produk lebih menarik, dan memberikan informasi tentang produk. Bahan yang digunakan untuk membuat embalase yaitu plastik, kertas, kaca, atau kaleng. Ingatkah kamu bahwa kreativitas menjadi modal utama dalam berwirausaha? Selain itu, diperlukan juga ketekunan dalam berwirausaha seperti kisah Man berikut ini. Kreativitas dan ketekunan adalah modal dalam melakukan wirausaha. Anak-anak ibu, ayo kita baca teks berikut dalam hati. Gelang benang, kreatif mengisi waktu luang. Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Contoh jawabannya adalah berjualan aneka warna gelang benang. Pertanyaan kedua, mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Karena tidak mudah memanfaatkan barang sisa jika tidak memiliki kreativitas. Ketekunan juga diperlukan agar usaha tersebut bisa terus berjalan dan berkembang. Pertanyaan ketiga, apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka? Menambah uang jajan, bisa membeli perlengkapan sekolah sendiri, dan meringankan ekonomi keluarga. Pertanyaan keempat, faktor-faktor apa yang mereka pertimbangkan saat melakukan usaha tersebut? Ya, faktor-faktor yang mereka pertimbangkan adalah harga dan bahan. Pertanyaan kelima, sikap apa yang bisa kamu pelajari dari usaha anak-anak tersebut? Kreatif, tekun, dan pandai memanfaatkan peluang. Pertanyaan keenam, bagaimana kamu menghargai hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam cerita tersebut? Contoh jawabannya, walaupun masih anak-anak, mereka sudah bisa mencari uang dengan kreativitas dan ketekunan yang mereka miliki. Selain itu, mereka bisa mengatur waktu antara usaha dan aktivitas lainnya. Hal ini dapat menjadi contoh bagi siapapun. Yang kedua, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Manfaat berwirausaha sejak kecil. Kita patut bersyukur pada Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan beragam kemampuan, sehingga bisa saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semangat berwirausaha dapat ditanamkan sejak kecil. Sebagai seorang pelajar, kamu dapat mulai melakukan wirausaha secara sederhana. Misalnya, dengan menjual hasil kerajinan yang kamu buat sendiri. Kamu dapat memanfaatkan barang bekas sebagai bahan baku pembuatan kerajinan seperti membuat dompet dari kain flanel bekas. Hasil dari penjualan kerajinan tersebut dapat kamu tabung untuk keperluan lainnya. Melakukan wirausaha sejak kecil memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, melatih jiwa wirausaha sejak kecil. Yang kedua, mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Yang ketiga,
melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh. Manfaat keempat, memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak untuk dijual kembali. Yang kelima, mengasah potensi yang dimiliki. Dan yang keenam, meningkatkan persatuan dengan keluarga. Keluarga biasanya akan membantu kita untuk melakukan sebuah wirausaha. Keluarga memberikan ide mengenai kegiatan wirausaha yang dapat kita lakukan. Nah, anak-anak ibu, apakah kamu memiliki minat untuk melakukan wirausaha sejak kecil? Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya.